Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Summastawa 'alal arsy malakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Sekarang sudah ayat 110 ya. Wa aqimus shalah ini ke bawah huruf F-nya ya. Iya. Ya, wa aqimus shalah. Ya, memang inilah sebenarnya. Ya, mari kita baca yang satu ayat ini wa aqimus shalah sampai basir. Kita lihat Al-Quran. Kalau enggak nampak layar ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai wa ya, pakai enggak? Pakai wa. Oh, pakai wa ya. Iya, Pak. Tambahin sedikit sebentar. Pakai wa ya. Pakai wa. Warna merah. Terus lagi kuning. Wa aqim. Coba kita baca. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. A-nya itu panjang ya? Iya. Ya, di laptop ini nggak dapat membuat alif panjang. Wa atuz zakata. Terus di bawahnya wa ma tuqaddimu li anfusikum ini nak. Ya, fusikum, Pak. Ini fusim. Banyak yang salah mengutipnya. Ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tajiduhu. Ya, betul. Tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Coba diulang, baca sekali. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa atuz. Wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Bima ta'maluna basir. Jadi itu ya, wa ma tuqaddimu di pangkal tadi wa aqimus shalah. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan sudah banyak masalah-masalah yang dilakukan oleh penyimpangan-penyimpangan oleh orang Bani Israel. Sebagian ya. Lalu di sini, itu makanya ini. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi yang dua ini biarpun kepada kita seluruhnya sampai hari kiamat atau sampai kiamat bagi kita, inilah yang perlu kita dalami. Yang dua ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang dua ini jadinya. Dibasahin. Yang dua ini di pangkal surat Al-Baqarah. Ingat enggak mana itu? Mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mana yang dulu apa wa aqimus shalah? Kan disebutkan allazina yu'minuna bil ghaib, terus wa yuqimunas shalah
Terus Fa'atu wa zakah. mimma razaqnahum Nahum yunfikun. yunfikun. Itu dia. Jadi yunfikun itu kan umum. Ada yang infak memang tidak ada hubungan dengan nisab, ada namanya memberi juga, tapi ada hubungan Sedekah. dengan nisab. Jadi yang dua ini inti dari seluruh terjadinya, misalnya kita pun kan ada rasa sedih, rasa dengki, rasa iri, kan ada yang ayat-ayat sebelumnya itu. Jadi kalau sudah benar-benar yang dua ini dilaksanakan, itu akan terobat itu. Jadi wa aqimus sholata dan kamu dirikanlah aqimu. Aqimu apa fi'il madinya? Koma. Jangan koma, aqama. Akoma. Kalau koma yukimu jadinya. Kalau koma yukimu maka kum. Kalau koma yukimu. Kalau koma yakumu. Yakumu. Kalau koma kan yakumu. Iya. Fi'il amarnya apa? Kum. Kum. Kalau ditasrifkan fi'il amar itu kum. Terus kalau yang duanya? Uma. Dia lagi waw balik. Kuma. Kalau bentuk tunggalnya tadi dihilangkan waw karena dia mati. Jadi panjang kali kum. Kan jadi sudah terbawa kaf. Jadi kum. Kalau dua, kuma. Kalau banyak, dikasih waw juga. Kumu. Kalau perintah sama perempuan, ya kasih waw. Kumi. Ya, kumi. Kuma. Kalau perintah untuk perempuan banyak, Kumna. Ya kumna. Enggak kasih waw lagi. Coba Ibu Didi tasrifkan yang 6 itu. Kum. Kuma, kumu. Kumta, Jangan. Itu fi'il madi itu. Itu fi'il amar tasrif. Kumi. Kumi, kuma, kumna. Itu 6. Jadi tasrif fi'il madi 6, tasrif fi'il mudhari 14, tasrif fi'il madi 14. Kalau kum apa arti tadi? Berdirilah. 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 Kumu. Tapi kalau akim tadi, itu dari aqama. Beda tuh. Aqama. Jadi kum. Coba Pak Isra tasrif balik Pak Isra supaya dapat. Nanam tuh. Kum. Kuma, kumu. Kumu. Ada wawnya itu. Panjang. Udah. Kuma. Terus kumu. Enam posisinya. Kumi. Kuma, kumna. Itu. Pak Tommy bisa apa Tommy? Pak Tommy coba. Kum, kuma, kumu. Apa kasih waw itu? Kuma ada wawnya. Kuma. Kunya yang duanya itu panjang. Kalau kum enggak, langsung aja tuh. Kuma, kumu. Ya, kuma, kumu. Kuma, kumu. Perempuannya lagi? Kumi. Dikasih waw lagi tuh. Kumi. Kuma. Kumna. Ya, kumna. Di kumna enggak pakai waw. Itu kalau fi'il madinya komah. Tapi ini fi'il madinya apa? Sama-sama. Ya, bertambah satu huruf. Aqama. Berarti 4 huruf itu. Aqama. Artinya aqama itu telah mendirikan dia. Kalau qama berdiri dia. Tapi kalau aqama telah mendirikan dia. Kalau aqama apa fi'il mudhari'nya Ibu Didi? Yakum.
Humu. Hah? Yakum. Kalau yakumu, koma tadi. Akomu. Yukimu. Yukimu. Ini muncul Ibu Sabrina. Iya, assalamualaikum. Maaf ya, Pak. Jadi kalau akoma, maka fi'il mudhari'nya adalah karena sudah 4 huruf. Aslinya sebenarnya yuakimu, tapi akhirnya Ya. dibaca yukim. Kalau sudah yukimu, kalau membuat fi'il amar, perintah, bikin fa'ilnya anta. Kalau yukimu itu diganti menjadi tukimu. Tukimu. Kan fa'ilnya anta. Ya. Tapi dia tuakimu sebenarnya itu. Kalau tuakimu dihilangkan tanya kan masih bisa dibaca itu. Kimu. Belum. Enggak, tadi tuakimu aslinya. Aqama tuakimu. Oh, jadi akimu. Jadi akim. Dimatikan dia. Kalau dimatikan tentu akim. Akim. Kalau akim kan terbawa ya dengan qaf. Dihilangkan saja ya. Itu makanya akim. Gitu jadi. Kan bisa tuh ya. Akim. Kalau duanya apa Ibu Sabrina tasrifnya? Kalau dua. Akima. Ya, dikasih ya lagi, muncul ya balik. Akima. 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 Kalau bentuk banyak, laki-laki disuruh? Akimu. Ya, akimu. Kalau perempuan satu orang disuruh? Kimi. Akimi. Ya, pakai ya juga. Akimi. Akimi. Kalau berdua? Akimu. Berdua. Akima. Akima. Kalau banyak perempuan disuruh? Akimna. Hilang ya-nya. Itu dia. Jadi itu makanya di sini akimu. Berarti yang disuruh laki-laki aja sholat kalau gitu. Perempuan enggak? Sudah terbawa perempuan. Sudah terbawa. Jadi di sini Pak dalam pengertiannya, maka si bapak, si suami sangat berat tugasnya menyuruh terbawa wanita-wanita. Apakah istrinya, ataupun anak-anaknya, ataupun keluarga-keluarganya. Jadi, untuk kebaikan hidup, cobalah bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya, yang mendirikan sholat ini kan para nabi, rasul. Maka manusia disuruh mendirikan sholat, nanti akan melahirkan hasil budi dan daya. Coba siapa dapat apa hasil budaya daripada sholat, hasil-hasilnya. Budaya itu kan hasil dari budi dan daya pekerjaan. Sholat kan ibadah, tapi dia menghasilkan. Coba takok Pak Israel, Pak Tommy, sadonya lah, Bu Sabrina, Ibu Didi. Pribadi yang baik. Kebaikan. Ya, apa hasilnya? Hasilnya jadi orang baik. Misalnya begini, Ibu Sabrina. Kalau kita makan martabak Mesir, apa hasilnya? Kenyang. Iya, ada yang istilah kenyang itu apa? Enak. Puas. Kuat, bisa menggani, Kuat. bisa bekerja. Kalau apa hasil dari sholat kalau sudah didirikan sholat? Buat pendiriannya. Bisa berbuat baik. Buat pendiriannya. Ada dalam ayat inna sholata Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada lagi innal insana khuliqa halu'a iza massahu sarru jazua. Ada itu enggak? Iya. Ada, teringat tuh apa itu kalau bahasa Indonesianya? Manusia dijadikan dalam keluh kesah. Keluh kesah. Kalau ditimpa kesulitan mengeluh. Kalau ditimpa kebaikan, kikir. Kikir. Ya kan? Iya. Illa kecuali orang-orang yang muhsin. Orang sholat. Orang sholat. Itu makanya mulai kita untuk menghadapi tahun meninggalkan tahun Masehi ini kan sudah di penghujung ini. Sadarlah wahai manusia seluruhnya
bahwa seluruh yang disuruh kepada nabi-nabi itu menghasilkan untuk kebaikan manusia di muka bumi. Ya. Jadi bukan tonggang tonggek itu membuat susah awak, enggak. Itu makanya jangan dipersoalkan, wah naniku angkat tangan dan itu janganlah itu dipersoalkan, cuma pahamilah. Mulai takbir sampai salam menghasilkan dia kebaikan apa tidak. Coba lihat pula ibadah-ibadah yang lain tanpa dituduhlah, sadarlah kita misalnya apa hasilnya. Jadi ada ibadah-ibadah sekian dananya dipakai. Kalau kita yang menurut Rasul yang di oleh Tuhan tidak ada pakai biaya-biaya, malah dikasih air. Maksudnya kalau nggak bisa pakai air, tayamum. Makanya muka dibasuh, tangan dibasuh, bersih badan, menghasilkan itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya pun begitu juga. Siapa yang sudah sangat pas sholatnya, sudah baik, rukun syaratnya, paham dia, hadir hatinya, maka hidupnya tidak macam-macam. Maka dia hidup cerdas, ya. Maka Nabi Ibrahim diberikan sebagai imam untuk mencerdaskan manusia. Dia kan disebutkan itu. Kami sudah dari kecil kami beri dia kecerdasan. Maksudnya bukan cerdas otak itu. Maksudnya wahyu. Jadi betul-betul kita ini sama-sama ya. Kalau tidak mengikut Allah, tidak cerdas seperti yang diajarkan oleh Nabi, berantakan hidupnya. Pikiran pun susah. Itu makanya disebut ini mendirikan. Berdiri, coba kamu tegakkan. Tegakkan, dipahami, dihayati, dilaksanakan. Itu makanya aqimus shalah. Aqimus shalah. Sebenarnya sholat itu pun selain daripada keampunan, artinya hubungan. Maksudnya minta keampunan dari Allah dan hubungan kepada Allah dan hubungan sama manusia. Wa aqimus shalah. Ini lama ini. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Kalau orang azan dipanggil itu hayya 'alas shalah. Terus apa lagi? Hayya 'alal falah. Apa masih ingat enggak? Falah itu apa? Kebenangan. Iya, maksud yang asli-aslinya Surga. Ya, aslinya adalah sama petani satu biji padi ditanam banyak keluarnya. Itu makan disebut kaum fellah, kaum petani. Jadi kalau pergi kita kembali kepada pertanian, tidak ada petani ditanam satu habis. Yang ada umumnya ditanam satu biji. Tidak Pak Tommy, kalau ditanam durian sencik, celiaklah. Barain-cik keluarnya. Ramu, itu makanya dipanggil hayya 'alal falah. Kalau mau hidup beruntung, ayo sholat. Itu caranya ya. Karena asal pertanian lah, biarpun tanam itu, tanam kalau kami dulu masuk di Medan tuh tanam hapea, tanam karet, lihatlah, mengguris selamu. Tanam sawit, sencik sawit ditanam sampai kini masih apalagi bayam. Bayam enciknya kan kene itu. Kalau ditanam bayam, enciknya ketek, terus keluar bijonya, warna banyaknya. Baitulah kehebatan orang sholat. Tapi sholatnya itu paham, gitu ya. Jangan tonggak-tonggek saja lah. Mulai dari takbir sampai salam dan termasuk perangkat-perangkatnya. Ya, jadi ini makanya kalau dirunut seluruhnya sampai ke bawah surat Al-Baqarah ini, sudah dimulai dari yang pertama. Tapi itu yang disebutkan apa yang alif lam mim zalikal kitab la raiba hudal muttaqin. Baru disebutkan situ allazina yu'minuna bil ghaib. Yang saya katakan yu'minuna bil ghaib itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita ini kalau mau berpikir,
kita sebenarnya jadi makhluk bingung kalau nggak kembali ke Allah. Iya enggak, Ibu Sabrina? Coba ingat-ingat. Iya, Pak. Ya hebatnya sekolah, pasti jadi orang bingung. Yo, kehebatan awak untuk sekolah-sekolah kalau nak menyangkut kepada Tuhan, itu sekolahnya itu hanya cari makan aja itu. Untuk bagaimana baju supaya tebal, bagus, bagaimana kendaraan supaya jangan jalan kaki, bagaimana supaya jangan kedinginan. Nah, kalau untuk sampai paham kepada Tuhan, itulah wahyu diturut. Nah, makanya allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan gaib, akhirnya kalau dalam bingung maka harus kita beriman kepada gaib. Apa kata Allah? Baru mendirikan sholat. Baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru sadar kita pemurah. Sudah itu apa lagi? Yu'minuna bima unzila ilaik. Dipelajari juga terus Al-Qur'an, dipelajari juga ya kitab sebelumnya. Diyakini hari akhirat, alat tanang itu semua. Kalau orang cerdas kan tidak pernah apa. Jadi cerdas itu, rusda itu kalau paham dengan wahyu Allah. Kalau nggak paham dengan Allah, paling-paling meraba-raba, artinya meresek-resek. Papasan kana kalau mati ambo beko buek tu guam boyo. Paling-paling itu. Awe iko yo supaya kadang-kadang itu kan meresek-resek nama itu, meraba-raba. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tafsir, marilah sama-sama kita dalami terus. Kenapa ini yang disuruh rasa panjang? Coba siapa yang ingat lagi yang disuruh sholat lagi di tengah-tengah ayat ini? Ada bunyinya, biarlah saya jalan-jalankan. Kan begini. Wala talbisul haqqa bil batil. Ini perangai Bani Israel ini. Yang berbuat binasa itu maksudnya yang Al-Quran ini bukan semata-mata merusak lingkungan, itu efek-efeknya itu. Yang sebenarnya adalah membuat paham aliran-aliran yang nggak benar di dunia ini. Siapa itu? Orang Bani Israel. Jadi apapun, coba sambung, ada di situ sholat lagi disuruh. Wala talbisul haqqa bil batil. Terus wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terus apa lagi? Lihat Quran kalau ragu. Nyu awak supaya paham mana awak 286 ayat. Wa aqimus shalah, Pak. Tuhnya barang tuh. Wa aqimus shalah alai. Ya. Apa lagi? Wa atuz zakata. Apa lagi? Warka'u ma'ar. Warka'u ma'ar raki'in. Ada enggak? Pertama di muka ada yuqimunas shalah. Terus aqimus shalah wa atuz zakah. Sudah itu mana? Ada lagi enggak sebelum sampai diulang lagi nih wa aqimus shalah? Sudah 100 berapa? 111 ya? 110. Jadi itu makanya bapak-bapak kemanapun pergi, dimanapun berada, harus paham kita apa itu sholat. Jangan sekadar pembayar utang. Mendirikan sholat ini bukan mengerjakan sholat nih. Mendirikan. Harus berdiri sholatnya. Ya, jadi itu maksudnya wa aqimus shalah. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu, makin hari makin dipadean apa tuh pemahaman sholat itu. Jangan asal ya, maksudnya cara berwuduknya kita sadari. Terus gerak-geriknya, sudah itu bacaannya itu. Jadi sangat sadar kita itu. Allahu Akbar sampai salam. Kalau membaca ayat, imam aturannya paham pula kita. Atau kita membaca ayat paham. Cobalah. Ini ya. Jadi sambil terus. Terus wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Zakat ini arti aslinya kan membersihkan harta dari
ketamakan kita. Maksudnya namanya daki harta kan bahasa apa itu? Bahasa majas. Ya, bahasa majas itu maksudnya harta ini kan sangat kita cintai ya. Kalau mau kita memberi lillahi ta'ala kan berarti tidak terfokus pikiran kita kepada harta kita. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau hubungan dengan Allah sudah bagus, sama manusia dengan bagus, sudah berdiri sholat, pemurah, nah adalah itu tuh. Itu hasil budidaya dari ajaran yang disampaikan, hasil daripada yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi di dunia ini hubungan ketuhanan sudah bagus, kemudian memberi, kanlah aman tuh. Ini dipacakakan orang kan ke masalah harta ini. Itu sadonya dipacakakan. Jadi akhirnya nanti tidak bisa sampai ke hidup sebenarnya, yaitu di akhirat. Sampai di dunia saja sudah habis berebut harta. Kan jahil namanya itu. Itu makanya Ibrahim diangkat jadi imam. Ya, kami pilih engkau Ibrahim sebagai ikutan. Nah, datang kata Ibrahim, anak cucu saya bagaimana Tuhan? Sampaikah nanti dia jadi ikutan? Anak cucumu kalau baik sampai, kalau enggak jadi awak kau. Kalau paham awak ajaran Islam, aku tanang awak. Kalau enggak paham awak ajaran Islam, hanyut. Ya. Maka di sini Pak Nawawi membuat apa bacaannya ini? Al-wajibataini. Iya, al-wajibataini. Karena as-shalah maf'ul, az-zakah maf'ul, pelengkap penderita. Maka wajibatun satu. Kalau dua, wajibatani itu marfu. Maka dibuatnya mansub pula. Wajibataini. Jadi dua yang wajib ini alaikum atas kamu. Jadi wahai orang Bani Israel, kata Allah, dan juga kita ini sebenarnya, kalau orang Bani Israel itulah lalu. Habis ini kan untuk pelajaran bagi kita. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dua ini terus kita pahami. Sebelum kita mengeluarkan memberi itu, ajari diri dulu. Jadikan aku ya Rahman, ya Rahim menjadi orang ikhlas. Jangan ada sampai dalam hati itu apa. Sebelum mulai terniat memberi orang, ajari sekali. Aku jadikan sebentar. Waj'alni min ibadikal mukhlasin atau mukhlisin. Mukhlisin dulu ya. Ya. Kalau mukhlasin itu sudah hebat. Itu Allah yang beri. Min ibadikal mukhlisin, ya min ibadikal apa lagi? Min ibadika abdan syakurin. Jadi tuh wajibatain alaikum. Yang dua wajib ini memperbaiki, apa yang diperbaiki? Jiwa, memperbaiki jiwa kita dan memperbaiki keadaan masyarakat. Jadi masyarakatnya kalau sudah hubungan kepada Tuhan baik, sudah sadar kepada Allah, pemurah, enggak ada cakap-cakap lain. Tapi kalau enggak, inilah yang kita lihat sekarang. Beda etnis berkelahi, apa yang berkelahi, aduh. Memang cocok kata apa dulu, memang ada itu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ada itu, diingat lagi surat ke bawah apa itu? Waktu Adam. Saya kadang-kadang saya ulangi lagi. Apa itu kajinya? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu nenek moyang kita sama Adam. Ini bisa di-up-to-date-kan. Lihat rumah tangga. Orang rumah tangga yang baru-baru mulanya hebat, akhirnya bercerai. Kan sama juga itu.
Yang paling banyak cerai orang yang beragama Islam pula itu. Iya. Enak Pak Tommy. Baca arai tarui. Baba itu yang buahnya aduh dalilnya Paknya. Bodoh. Malu aduh dalilnya lah dikecian. Talak adalah dia halal tapi Allah sangat benci. Ya. Itu jadi kalau membaca ayat itu wa qulna ya adamus kun anta wa zaujuka Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Baik-baik ya, jangan dekat ini. Kalau kamu dekat nanti hancur. Itu nenek moyang kita, maka kita pun jangan itu yang di padalam dan di padalam bawa ikwa merpulai anak daro elo-elo yo baituha. Jangan berantamlah sudah itu. Lah beranak cie atau apa lah carai. La ilaha illallah. Jadi orang kajinya karena lama padahal ditampilkan tuh itu ada tergodanya dulu. Jadi bagi yang tidak mengalami cerai-cerai bersyukurlah. Kalau yang sudah baca cerai minta ampunlah kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi apanya ayatnya itu selanjutnya fa'azallahu asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Mulanya orang barale bara-ara anak daro sama marpulai sudah itu berantam. Maka kulnah bitu minha jami'a. Kalau Adam semua Hawa lah terima tuh. Bukan itu maksud saya tadi. Ada satu lagi tuh. Fazallahuma terus pakhrajahum makanan wa qulna bitu ba'dukum aituha wa qulna bitu ba'dukum li ba'din apa Adu. Tinggallah kamu di sini tapi ini akan terjadi nanti permusuhan. Kan dia cocok waktu dia dijadikan apa kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha, engkau buat nanti berbuat binasa dan menumpahkan darah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau orang ini nanti itu maka ada di pedomani Pak imma ya'tiyanna minkum imma ya'tiyanna minni hudaya fala khaufun alaihim yahzanun. Maka rumah tangga kalau dia sadar beragama, taat, nggak ada itu. Berkelahi ada aja, bertengkar ada. Ini enggak, lihatlah di TV. Memang dari dulu gitu juga. Ada yang membunuh istri, ada yang membunuh suami, ada yang membunuh anak. Dapat Tommy. Awak untung alun terjadi lah. Ambo kejadian alun lah. Tapi kalau lain, ya kalau lain apa itu mau kemungkinan belum terjadi lah. Mudah-mudahan lah dia paham apa ikna. Makanya saya katakan kalau sudah saya dengar ada orang bercerai, kamu nak suku melihatnya itu. Enggak sesuainya ya, ada banyak saja enggak sesuai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang membaca surat banyak hadisnya itu. Yang pertama, siapa yang membaca surat Al-Baqarah bagaimana? Diberi mahkota. Itu yang rancaknya. Ada cik lain. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, larilah terbirit-birit setan di rumahnya itu. Jadi kalau dibaca surat Al-Baqarah, tapi karena nggak dipahami, dibaca-baca, ya jadilah untuk pertama kali. Dapat Tommy? Ya maksud dibaca itu ya dipahami, diuraikan. Jadi kalau mulai batangka bekul laki bini Pak Israel, mulai itu kulna ya adamuskun anta wazul jukal jannah lah di Bali sampai tidur lah di Bali lah mari lah sanang-sanang meja makan sudah tu berantam tempura kuayatnya habis pitih ngado ya alasannya itu mangkuk dikecian ya orang kan kajinya ke Bani Israel panjang jangan itu mengaji itu kamu saja tuh ya rajin-rajin baca surat Al-Baqarah kok ya lah hafal kalau hafal rancak itu lah 200 berarti tadi 111 ya 110. Mari kita teruskan. Jadi
Berapa kali cerita sholat? Pertama di pangkalnya, Ya. terus di tengahnya menyuruh Bani Israel. Ya. Terus ini lagi, ada nggak sebelumnya? Oh, Coba itu Pak. tandai. Hah? Itu tuh. Nggak ada ya? Ya, sampai ada 108 dibaca itu. Berapa kali ya? Sholat. Wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah cie. Nan ikola ya. Nan sebelumnya aqimus atamuruna apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ta'lamun. Ya, wa aqimus shalawatu zakah warka'u marraqin. Jadi yang dua ini sama-sama ya, kalau perlu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau perlu ya, tapi diperlukanlah. Coba-coba ambil kertas kosong, mulai ambil spidol atau kalender kosong, coba mulai tuliskan takbir pertama sampai salam. Kalau ada bacaan doa-doa tulis sampai betul, sampai paham, sampai tahu bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, maf'ul, mubtada, sampai jali hanan wa asabui. Ya, beko kerja-kerjaan dan coba tuliskan takbir dulu. Allahu Akbar. Ditulis dulu. Sampai selesai. Lah sampai selesai bisa lah mengerti guluangnya bungkus bentuk lapis solat. Kesian karena anakku bacaan apa, bacaan ibu awak pahami ko. Pelihara lah kalian ko baca takah ko bodoh. Paham amunaknya. Ikut ndak dimabuk apa panjang so, ikut nani duit nani ikut adalah mabuk itu. Awak sebenarnya orang belakangan tu muju aku. Lalu contoh, kalau contoh bayi ada, contoh guru ada. Kalau awak pertama you tu payah awak. Dah ada nani tiru. Ikut ndak awak anak bonsu kau nak pesral. Awak anak bonsu dak. Adalah ya, anak manangan, anak bonsu gini. Anak bonsu besok kiamat, itu anak bonsu tu. Tapi awak kalau lampu jo aku. Banyak contoh-contoh. Tapi contohnya elok. Kalau nombor itu cuma sekadar pengetahuan. Terus apa lagi? Al-wajibatain alaikum. Jadi wajib atas kamu. Jadi pahami nih ya. Pahami nih, bagus-bagus. Terus apa ini kemarin diulang bacanya sampai sini dulu. Silakan. Walamma amarallahul mu'minaini. Jangan. Mu'minina bil Afwi ya bil afwi wasafhi wasabhi anil yahudi. anil Yahudi. Setelah memerintahkan Allah orang-orang beriman ya memberi maaf dan memberi jangan diacuhkan masalah perangai Yahudi yang di Madinah. Lalu apa berikutnya? Ini dia mengulang ini. Menyuruh Allah amarahu, menyuruh Allah mereka bima dengan apa padanya terhadap diri mereka. Berkatalah aqimus shalah dan selanjutnya ini dia. Itu makanya dari sini bisa dipedomani bagaimanapun tantangan hidup, kalau kita sudah mendirikan sholat, sudah pemurah, tidak berkesan lagi bagaimana sikap-sikap orang yang jelek. Itu ya maksudnya. Terus baru ayat baru. Ini untuk memberi harapan lagi. Makanya hasil daripada kebaikan itu berpengaruh dalam hidup. Coba apa ayatnya? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Jawabnya ini di bawah. Tajidu indallah. Kamu dapatkan kebaikan itu dari sisi Allah. Ambo, ibu-ibu ya. Pak Tommy. Takana dia ambo. Misalnya kan awak ada piti 1000.
Ikut contoh. PT 1000 tu ambo ambil kan. PT 1000 tu bukan dapat. Maksudnya PT nan la receh-receh. Iko PT 1000 ko iko hasil jari hawa dulu mah. Ko contoh nang ketek ko. Bah hasil jari hawa Pak Tommy, Pak Israel. Aku maksud hasil jari begitu. Pak Tommy lah terima pensiun Pak Tommy lah ya. Itu maksud awak. Jadi PT 1000 ko meko selain pemberi anak ya. Tekan ada ko hasil jari hawa dulu bakarja sekolah. Itu. Itu cetek baru tuh. Kalau lagi Allah tidak tahu berapa hebatnya. Jadi itu makanya apapun kebaikan yang kita buat dia tidak akan hilang. Pasti nanti kita dapatkan. Gitu ya. Ya. Ambo berkesan ambo lagu Pak. Guru kepala ambo masa dulu. Rajinlah belajar dengan sungguh hati supaya kita jangan menyesal nanti. Ambo kita itu mau itu pandanglah ke timur. Itu apanya guru itu lagu. Tekan ayo rajin beraja. Itu beraja. Harus hasil rajin beraja itu. Tua kau ya dapat hak kebaikan itu kenek baru alun mengalai. Rajinlah belajar. Sebaliknya ayat ko cele. Sebaliknya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min syarrin. Apa saja yang telah kamu cogokkan terhadap diri kamu dari kejahatan, tajiduhu indallah. Pasti kamu dapati pula kejahatan. Coba siapa yang ingat ayatnya? Ambo lagi tunjuknya. Wa may ya'mal misqal. Coba sambung. Khairan yarah. Terus si lain? Ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Tu cik lain. Atau cik lain. Paman sakulat coba. Paman sakulat mawani fa ummuhu hawiyah. Itu nak di atasnya segandeng kok. Fa amman obat mawazinuhu. Sakulat bukan khopat dulu. Sakulat barik dulu. Waman sakulat mawazinuhu bahwa fi isadir radiyah. Baru di bawahnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu maka ibunya hawiyah. Ibunya baliknya. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka mahya itu aslinya hiya itu cuma dibaca hiya. Apa dianya? Narun hamya. Jadi kalau dia dua kan ada itu. Bagaimana sikap kita? Kan ada dua timbangan itu nanti bagaimana nih? Macam ini wa ma tuqaddimu li anfusikum tapi enggak disebut kejahatan di sini, kebaikan. Coba takok lo, bamangku kebaikan saja disebut siko. Ya, salat pangkal. Enggak. Bamangku baiko Allah mengecek wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Bamangku itu kecek. Asalahnya kok kejahatan dibaca dulu. Ambo bantu ya. Itu mangkonya mungkin diceritakan saja nan elok dulu supaya termotivasi awak. Adapun nan jae lah terkandung di dalamku. Lah selesai. Sudah itu nan berikut. Bagaimana caranya kejahatan kita sama kebaikan kita jadinya mumpung kita masih hidup ini. Apa yang mesti kita tempuh? Ayo Pak Israel, Pak Tommy, Pak Ibu Didi, Pak Ibu Sabrina jawab. Awak memahami ayat lagi kok? Sabar awak bentuk berusaha baik. Ya masih melayang-layang nampadeknya lah. Istighfar. Dari 100 Ibu Sabrina. Banyak-banyak istighfar. Mumpung masih hidup kau minta ampun ya supaya jangan kau ya timbangan tu kan itu tadi.
Fa amma man khaffat mawazinuhu bahwa tapi wa may ya'mal misqala dzarratin. Jadi sama-sama diperlihatkan, tapi mumpung masih hidup, tubu ilallah taubatan nasuha. Qablal mauti. Ya qablal maut. Jadi man istaghfara istighfaran. Jadi man aksara ya. Siapa yang banyak istighfar, diberi keampunan. Cobalah cari ajaran lain. Nggak ada. Makanya mungkin beruntung mana awak diajari di Allah. Ya nak inyom buat makhluk tentu diajarnya supaya jangan putus asa kalian. Kalianlah pasti seperti nenek moyang Adam tuh. Kalau Adam kan lah watalaqa Adamu min rabbih. Lah itu ha. Watalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Malah ada doanya itu apa? Subhanakallah bihamdi apa? Subhanaka. Masih ingat doanya itu yang dituliskan siapa itu? Adam. Doa Adam katanya, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Selain daripada Rabbana zalamna atau Rabbi zalamtu anfusi, Rabbi zalamtu anfusi, tapi Rabbana zalamna anfusana berdua Adam sama Hawa ya. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu dalam surat Toha dikatakan Allah walam najid indahu azma. Sudah diceritakan kepada Adam dia tidak punya cita-cita kuat. Tidak ada kami temukan cita-cita kuat. Apa itu? Dia tergoda. Sekarang balik ke kita. Coba jawab saja. Ada nggak kita tergoda juga? Lain, Pak. Lain jangan nyuruh-nyuruh lain tak patomi. Banyak tergoda lo. Oleh karena itu, mari kita taubat sebelum apa ini. Jadi ini apa ini? Terus di sini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Tajiduhu indallah. Ya ada nama kalau kami mengaji mafhum mukhalafahnya namanya. Mafhum mukhalafah lawan dari ini. Apa lawan dari ini? Apa saja yang kamu cogokkan. Ini tuqaddimu ya. Ma mausul pokoknya umum. Apakah bentuk pekerjaan, apakah bentuk makanan, apakah bentuk perkataan, pokoknya lah. Tapi di sini disebutkan li ampus. Kalau tuqaddimu kita kaji bahasa dulu. Kenapa dibaca tu? Siapa bisa jawab? Kenapa tidak taqaddam? Kenapa dibaca tu? Tuqaddimu. 4 huruf tadi. 4 huruf. 4 huruf. Kenapa dia baris depan? Fi'il mudhari. Anta. Iya, kan huruf mudhari itu semuanya enggak dibaca yu, ada dibaca ya. Ya, pas. Enggak terdengar. Karena fi'il madinya 4 huruf. Apa itu fi'il madinya, Bu? Sama. Gandakan huruf mimnya, tasdidkan. Huruf dalnya. Qaddama. Kalau kadama, entah kadima, bisa lihat kamus, entah kadama, entah kadima, entah kaduma.
Kalau kadam itu artinya di muka. Tapi kalau digandakan dia, ditasdidkan, sengaja memukakan, artinya disengaja memunculkannya. Jadi fi'il madinya qaddama. Ya, Pak. Jadi ada unsur dibuat ini, qaddama. Kalau qaddama, fi'il mudhari'nya apa? Yuqaddimu. Nah, 4 huruf. Yuqaddimu. jadi qaddama fi'il mudhari'nya tuqaddimu. Qaddama tuqaddimu. Kalau PR lah mau ambo pun terasa mau payah menjawab tu. Ba payahnya yo. Iko fi'il madi fi'il mudhari' ko. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Ba mangko hilang nunnya. Yuqaddima. Nama ya. Oh, Aduh mau menghilangkan fi'il mudhari'. Itu nama PR itu. oh iya ya. Yuqaddimu. Tanya ke YouTube di Arab bekonya. Ba mangko hilang. Coba minta di Arab. Beko buka YouTube Pak Israel. Tolong i'rabkan Al-Baqarah ayat 100 berapa ini? 100? Ya, tulisnya dalam Arab. I'rab ayat 110. Beko diceritanya dong. Tapi tidaklah banyak orang menceritakan itu ke itu yo orangnya. Kau jalan fi'il mudhari' kau. Kalau fi'il madinya tadi kan taruhlah kalau fi'il madinya taqaddama, enggak laku mungkin fi'il madinya adalah qaddama yuqaddimu. Wah, hilang nunnya. Berarti nyo dijazamkan kok. Apakah karena dia syarat dari sini? Sebab ini jawab syarat ini kan fi'il amar. Bisa jadi ke situ nanti. Jadi kalau fi'il amar apabila dilaksanakan jawabnya ini. Mungkin dalam bentuk jumlah jawabnya. Tapi jawab ini sebenarnya ini tajidu. Kalau itu ya bisa kau jawab kok. Bapak Ibu, kenapa ini fi'il madi tajidu ini fi'il madi fi'il mudhari'? Yang mana? Ini fi'il mudhari'. Kenapa hilang? Karena jawab ini. Jawab dari atas ini. Jadi apa saja yang kamu munculkan terhadap diri kamu, ini jawab. Menurut jawab dia dihilangkan, menjazamkan juga itu. Selain huruf jazam, jawab menjadi hilangkan juga. Itu nanti besok kajian kita ya. Tapi ini sebelumnya kita tanya nanti ya. Jadi yang jelas ini. Jadi apa saja yang dikerjakan ini, dirikan sholat apa saja yang qaddim. Mana fa'ilnya sini? Tuqaddimu. Fa'il Antum. tuqaddimu. Antum. Antum. Itu maka dikasih ampusi. Ampusi ini kata kerja, kata benda. Kata benda. Kata benda. Kata benda. 1, 2 atau banyak? Banyak. Banyak Mampus taksir, banyak perempuan atau banyak laki-laki? Taksir. Taksir. Itu maka di sini. Jadi apa saja yang kamu kerjakan pokoknya dimunculkan terhadap diri kamu, apa yang dimunculkan dari kebaikan. Pokoknya kebaikan. Niat saja baik sudah dikasih pahala kebaikan. Alun dibuat le do. Coba siapa yang ingat kebaikan ini balasannya bagaimana? Coba dalam Al-Qur'an. Tahap-tahap jumlah balasannya, lipat-lipat gandanya. Kalau dikerjakan 1 Dapat 2. dapat 10 atau dikerjakan sampai berapa? 700. Iya kan? Iya, Pak. Sampai 700. Tapi kalau kejahatan dikerjakan berapa?
Satu. Itulah. Ada nggak sampai berlipat? Enggak. Kalau sampai berlipat bagaimana Pak Tommy, Pak Israel? Rekor. Kalau berlipat pula satu kejahatan dibalas 10 atau balas sampai 700 bagaimana? Jawabnya tidak ada yang masuk surga. Tidak ada orang yang masuk surga, Cik Lahder. Habis, nggak ada satu pun yang masuk surga. Itu makanya tubuh ilallah taubatan nasuha. Betul taubatlah. Sebenarnya maka melaksanakan dosa itu karena cerdasnya, karena bodohnya. Bodoh. Itu makanya. Maka dikasihkan Ibrahim, siapa yang tidak suka Islam berarti membodohi dirinya. Kan ada ayat nanti di atas ada itu. Waman apa? Wama yarghab an millati Ibrahim fasapiha sapih nafsah. Fasapiha nafsah. Apa arti sapi itu Ibu Didi? Sapi. Supaha bentuk banyaknya. Supaha. Sapi ya Pak. Kalau sapi artinya bodoh. Kalau dua sapihani. Kalau banyak supaha. Jadi itu makanya kalau orang yang berbuat dosa berarti bodoh. Bodohnya karena dia dipermainkan iblis. Jadi nanti iblis pun dalam surah Ibrahim bakilah kalau sudah sedang masuk neraka. Ambo cek mengijok-ngijok senyonyo. Di sini menuruannya ngarjuannya ampun nak lo taluk donya. Ambo cek menggoda-goda senyonyo dan nak lo taluk ambodonya. Amuh lah sinan. Maka dia berkata lumu ampusakum, celalah dirimu, aku celah pula diriku. Sama-sama asikonya. Dia dijadikan Allah memang untuk itu. Itulah jadi terasa kita dalam umur sekian ini sangat bodoh kali kalau diingati dosa-dosa. Handi bana awak lah. Ini bermohon ke Allah. Makanya Ibrahim diberi namanya Rus. Kalau di kajian tasawuf Pak Bet muncul namanya mursid. Mursid itu artinya isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau rasada cerdas. Kalau mursid apa artinya? Orang cerdas. Orang yang mencerdaskan. Itu dia. Nah, lihat ini waktu kita habis ya. Jadi ini ingat-ingat ini, tapi ini kan besok mau dibahas lagi. Maksudnya min khair ini amal. Ini baca nih. Amalan. Dia menafsirkan dari sini. Di sini min khairin. Di sini min khairin. Ya. Ini amalun. Sini sudah min khairin. Lagi penunjuk sih kok. Ya, amalin. Kan sudah ada sini. Pak Nawawi tadi sadiannya, Pak. Ya. Jadi di sini min khairin amalin terus ini Solihin. solihin. Jadi amal soleh. Jadi amal soleh pokoknya yang amal yang baik lah pasti kita nanti diberi balasan. Dikasihnya lagi nih. Kalau ini enggak lagi nih. Ini istifham. Maksud ini syai'in min tatawa'at. Min tatawa' ini, tatawa'. Syai'in min tatawa' ini pakai waw ini, pakai tasdid. Syai'in sama surat Faman tatawa khairan surat Al-Baqarah lagi. Kita belum sampai situ Arif Waso. Kan buat begini, tapi siapa yang bertatawa' artinya yang melebihi kebaikannya, maksudnya hendak beritong banada. Syai'in min tatawa'at.
sesuatu dari segala tatawu'at. Berarti Pak. Tuqaddimuhu. Kamu akan mendapatinya. Kenapa? Limaslahati ampusikum, karena maslahat diri kamu. Jadi cuma keberuntungan orang belakangan banyak bisa membaca kaji. Sianan orang belakangan besok masuk neraka, iyalah gawat. Kalau orang tapi terbalik dalam Al-Quran, dan orang masuk surga dan tidak dihitung-hitung, as-sabiqunal awalun. Orang yang dahulu. Kalau orang berikutnya namanya ashabul yamin. Itu pun masih payah. Yang parah itu ashabus shimal. Itu adalah surat Waqiah, ya. Alas, sampai di sini dulu ya. Kita tanda ini sampai ini. Jadi marilah kita belajar, kita perdalam mengenai sholat dan memberi. Memberi. Ya. Ingat-ingat. Nanti ada dalam Al-Baqarah, kalau memberi karena tidak karena Allah, maka seperti apa? Batu. Teringat Bu Budi. Batu licin. Iya. Sedikit saja gerimis datang, hilang. Ilahuna Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi